Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pada hari ini kita memasuki mata kuliah pertama kali untuk pengantar ilmu politik. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, kalau sehat semuanya. Bagi yang kurang sehat, tetap harus dijaga kesehatannya supaya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Pengantar ilmu politik, materinya tidak kalah menarik dengan tema besarnya, ilmu politik, perkembangan dan pendekatannya. Saudara, ini kan pertama kali masuk perkuliahan langsung mendapatkan materi yang berat atau ringan ya? Ya, oke. Ada yang mengatakan berat, ada yang mengatakan ringan. Karena apa? Dikatakan ada yang berat dan ada ringan karena background teman-teman itu beragam. Ya, hari ini kita di ruangan sosiologi. Sosiologi itu adalah banyak perspektif, tetapi teman-teman meskipun pada umumnya berasal dari ilmu sosial atau jurusan IPS ya, kalau di SMA atau madrasah Riyah itu teman-teman mempunyai pengalaman mungkin yang berbeda terkait dengan politik. Ayo, apa sebenarnya ilmu politik itu? Supaya kita nanti nggak salah paham. Oh iya, ada yang menjawab, itu loh Pak yang ada hubungannya dengan pemilu. Ya, yang kedua, ya mungkin ada yang mengatakan juga itu hubungannya dengan konflik, yang sering konflik. Yang ketiga, itu yang hubungannya dengan menghadirkan pemimpin. Atau yang keempat itu, ayo, yaitu yang ada hubungannya dengan bagaimana jegal menjegal Bapak. Wah, itu beberapa jawaban yang ada di benak saudara-saudara semuanya. Dan mungkin masih banyak lagi terkait dengan hal itu. Tapi coba ayo kita melihat secara detail seperti apa sih sebetulnya ilmu politik ini. Meskipun kita juga harus memahami, kita di sosiologi, bukan di jurusan ilmu politik, itu harapannya ketika belajar tentang ilmu politik, mempunyai banyak perspektif tentang ilmu politik itu. Tidak satu pemahaman tentang ilmu politik, meskipun berbagai perspektif itu tidak meninggalkan dasar dari ilmu politik itu sendiri. Loh, kok banyak perspektif? Itulah sosiologi. Karena contoh, kalau kita ngomong pemilu saja, pemilu itu sebetulnya yang seperti apa sih yang benar? Apakah, atau dalam bahasa yang lebih mudah itu, pemilihan yang benar itu yang seperti apa? Apakah seperti yang dipilih oleh rakyat langsung, dalam bahasa demokrasi yang sebenarnya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Atau yang dipilih oleh DPRD? Atau yang dipilih oleh atasan misalkan? Nah, itulah yang saya katakan tadi, perspektifnya sosiologi itu selanjutnya beragam. Tetapi apakah ilmu politik tidak begitu? Ya, itu semua di ilmu politik ada, hanya supaya lebih memperkaya hasanah kita. Oke, kita memasuki selanjutnya, bagaimana tentang definisi ilmu politik. Ilmu politik dipandang sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik juga memiliki arti yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Ini yang selanjutnya pemahaman secara umum, aspek negara dan kehidupan politik. Sehingga tidak salah, teman-teman, meskipun bukan prodi ilmu politik, itu belajar tentang ilmu politik supaya
kita terbuka terkait dengan aspek negara dan kehidupan politik. Karena kalau di sosiologi nanti, ya bukan mengarah kepada sosiologi politik saja, ada yang nanti mengarah ke sosiologi hukum, ada yang ke sosiologi pendidikan, ada yang mengarah ke sosiologi beragam. Intinya, ilmu politik adalah salah satu hal yang perlu dipelajari, yang hal itu menjadikan hasanah keilmuan bagi orang-orang sosiologi itu lebih matang gitu. Maksudnya lebih sempurna memahaminya dalam hal nanti ketika terjun di kenegaraan dan kehidupan politik. Selanjutnya, definisi ilmu politik selanjutnya itu ada dari misalkan Miriam Budiarjo, ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Ya, lanjutan tadi, Prof. Ramlan Surbakti, ilmu yang di situ interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat. Coba dibayangkan, pemerintah dan masyarakat. Oke. Jadi, ya ilmu pemerintahan akhirnya. Roger F. Salto mengatakan ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara. Nah, ini kan ada hubungannya dengan bagaimana kita, teman-teman sosiologi atau yang lainnya juga lah, kalau ingin berkecimpung dalam negara, ya belajar ilmu politik. Yang keempat, Karl W. Dutch mengatakan ilmu politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Dalam bahasa lebih sederhana adalah ada pemilu. Intinya di situ adalah proses bagaimana menghadirkan pemimpin dengan proses election. Meskipun pada umumnya mengatakan ini kehidupan politik, kehidupan pemerintahan, hubungannya dengan negara. Itulah ilmu politik. Jadi saudara-saudara, kalau ada yang pernah berhubungan dengan negara, maka teman-teman meskipun belum pernah belajar ilmu politik, sudah melaksanakan ilmu politik itu sendiri. Apa contohnya? Ngurusin KTP. Proses memproses misalkan ketika di tengah jalan ditangkap oleh polisi. Nah, itu ada hubungannya dengan ilmu politik. Karena apa? Kan mungkin teman-teman akan bertanya, ngapain ini pakai sepeda motor saya beli bensin sendiri, tapi kok ditangkap oleh polisi? Apa hubungannya? Nah, disitulah hubungannya dengan negara. Kita belajar di sini. Apakah benar yang kita lakukan atau salah dalam hal misalkan kita ketika ada polisi kemudian lari. Nah, itu benar atau salah? Nanti kita pelajari secara detail. Selanjutnya, kalau kita belajar ilmu politik, maka kita pasti mengenal para elit atau para orang yang awal kali sebelum Indonesia merdeka. Ya, kalau di ilmu politik itu referensinya pasti Yunani, para filosof Yunani. Ada Plato yang hidup 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Dia menyampaikan bahwa berbicara politik itu ya pemimpin, kedudukan individu. Jadi Plato sebelum Masehi, jauh sebelum Indonesia merdeka, itu sudah menampilkan karya filosofisnya. Ya, berbicara politik itu ada hubungannya dengan pemimpin, ada hubungannya dengan kedudukan kita sebagai individu itu dalam sebuah kelompok itu bagaimana. Selanjutnya dia menghadirkan murid yang namanya Aristoteles yang 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Dia menyampaikan tentang ilmu politik, yaitu hubungannya dengan asal-usul negara dan tujuan negara. Lebih menyempurnakan dari gurunya sang Plato. Jadi nanti saudara-saudara, teman-temanku semuanya, para mahasiswa, nanti pasti 5-10 tahun lagi kemungkinan sebagian jadi guru, sebagian jadi dosen,
pasti menghasilkan karya yang lebih baik dibanding dengan saya, antara Plato sama Aristoteles. Begitu. Jadi tetap hubungannya dengan pemimpin, asal-usul negara, dan tujuan negara. Selanjutnya, kita mengarah kepada konsep dasar ilmu politik. Konsep dasar ilmu politik itu dipahami secara pertama klasik, kelembagaan, kekuasaan, fungsionalisme, dan konflik. Ini hal yang menjadikan dasar ilmu politik. Nanti pasti akan kita kupas satu persatu tersebut. Tetapi mungkin kita menyinggung saja kekuasaan dan konflik, hal yang sering atau mudah dipahami tentang ilmu politik. Kekuasaan, ya itu dari salah satu aspek dari dasar ilmu politik. Begitu juga konflik. Konflik jangan dipahami selalu negatif ya. Konflik banyak yang positif. Nanti belajar tentang konflik mungkin di beberapa mata kuliah yang lain yang mendukung teori-teori sosial, misalkan teori sosial klasik akan mendukung materi ini. Selanjutnya, perkembangan ilmu politik itu di zaman Yunani kuno luar biasa. Pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Buktinya banyak ditemukan dalam karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles yang sebagaimana yang kita ceritakan tadi. Kemudian di Asia perkembangannya juga luar biasa. Bagaimana sejarah Cina, sejarah India itu berkembang yang ya melebihi karya-karya yang ada di Indonesia. Meskipun kalau kita berbicara di Indonesia juga luar biasa. Bagaimana negara kertagama kemudian bercerita bagaimana Inggris, Belanda menjadi penjajah, atau jauh sebelumnya bagaimana Borobudur, Majapahit itu bagian-bagian perkembangan ilmu politik. Kita masih ingat bagaimana Ken Arok, Ken Dedes itu luar biasa menjadi khasanah politik khas Indonesia. Di negara-negara Eropa seperti Jerman, Australia, Prancis mengenai politik dalam abad 18-19 juga menjadi hal yang sudah masuk di wilayah perguruan tinggi, meskipun kalau di Indonesia itu belum sampai ke sana begitu. Selanjutnya, perkembangan ilmu politik selanjutnya di Eropa Timur, bagaimana memperlihatkan pendekatan tradisional dari sejarah, filsafat, dan yuridis yang sudah lama digunakan masih berlaku hingga saat ini. Tapi kemudian perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan pesat setelah runtuhnya komunisme pada tahun 90. Ya, setuju atau tidak, ini salah satu referensi. Tetapi bahwa referensi di buku yang nanti di akhir kita tampilkan, bahwa sebelum 90 sebetulnya juga sudah luar biasa. Bagaimana perkembangan, ya kalau kita mengenal dahulu memang relatif sana itu ya kingdom, kerajaan-kerajaan. Tapi selanjutnya perkembangannya sesudah 90 memang berbicara demokrasi khususnya itu perkembangannya sangat luar biasa. Di sesudah Perang Dunia Kedua di Eropa luar biasa perkembangannya. Kemudian di Amerika Serikat bagaimana tentang Amerika yang sudah berdiri jauh sebelum Indonesia dan sampai membebaskan diri dari tekanan yuridis, penggunaan data empiris terkait dengan bagaimana memajukan terkait dengan proses politik dan demokrasi yang ada di Amerika. Kemudian asumsi-asumsi dasar mendasari konseptualisasi ilmu politik. Yang mendasari itu pertama, setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan sumber-sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi. Ini yang kita katakan tadi, berbicara politik itu konflik. Yang kedua, yang menjadi dasar konseptualisasi, kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut serta dalam proses pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber sebagai keputusan politik. Distribusi ini sering menjadi, tidak hanya dalam negara, dalam hal kecil begitu, tidak hanya cukup arti, dalam keluarga pun sering ini menjadi masalah. Yang selanjutnya menjadi konseptualisasi ilmu politik. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah mengalokasikan pendistribuan tidak merata.
ya sering ada protes-protes, ya kita paham. Yang keempat, ada tekanan secara terus-menerus akibat ketidakmerataan sumber-sumber alokasi. Di Indonesia sangat kental, khususnya sebelum Orde Reformasi. Pada waktu Orde Lama, kita tidak mengatakan Orde Lama jelek semuanya, tapi dalam hal terkait ketidakmerataan itu perlu kita kritisi dan bisa menjadi karya yang baik untuk membangun negeri. Jadi, jangan sampai kita mengkritik itu diartikan negatif, tetapi bagaimana kita memberikan sumbangsih untuk negara. Kelima, kelompok atau individu akan mempertahankan situasi yang menguntungkan tersebut. Siapapun pemimpin, maka dia akan mempertahankan ketika dalam suasana nyaman, enak. Sehingga kalau dahulu tidak ada batas menjadi pemimpin, sekarang sesudah reformasi maksimal 2 periode. Nah, ini asiknya di pemerintahan di Indonesia. Ada pembatasan supaya tidak mempertahankan status quo-nya. Itu terkait dengan asumsi-asumsi dasar kalau kita berbicara konseptualisasi ilmu politik. Ada tambahan lagi, makin mampu penguasa meyakinkan legitimasi, keabsahan makin mantap kekuasaan mereka. Jadi orang yang bisa berdramaturgi untuk meyakinkan, apa itu dramaturgi ya? Nanti kita pelajari secara lebih detail lagi. Yang bisa meyakinkan, maka dia akan bisa bertahan lama untuk kekuasaannya. Politik tetap merupakan the art of the possible, seni kemungkinan. Ini yang sering ditampilkan oleh Prof. Ramlan Surbakti. Seni kemungkinan. Everything is possible dalam politik itu. Politik itu tidak ada kata selesai, tapi the art of the possible. Ayo, the art of possible. Pendekatan dalam mengkaji ilmu politik, pertama pendekatan institusional, ya kelembagaan. Kedua perilaku, behavioral atau behavior. Ini khususnya adalah bagaimana dia menganggap individu manusia sebagai unit dasar politik. Kemudian pendekatan neo-marxis, ya ini agak mungkin baru mendengar teman-teman. Pendekatan ini fokus pada kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Mereka berseberangan dengan analisis struktural fungsional dari para perilaku behavioral karena terlalu mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial dalam sistem politik. Ini yang selanjutnya kita sering melihat mengapa sih ada yang suka status quo kenyamanan, ada yang suka berkonflik. Yang keempat adalah teori ketergantungan, dependensi teori. Teori ini memfokuskan penelitian terhadap hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga, yang intinya adalah bagaimana dia atau seseorang itu tergantung pada sang pemimpin atau yang di atas. Kelima, pendekatan pilihan rasional choice. Pasti ini menjadi hal yang sering kita dengarkan, kita lihat. Mengapa sih kita memilih A, memilih B, tidak memilih C? Itu pendekatan rasional. Otak kita mampu mengatakan yang lebih baik, lebih benar itu memilih siapa. Yang keenam, pendekatan institusionalisme baru, yaitu merupakan penyimpangan dari institusionalis lama yang melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, misalkan membangun masyarakat yang lebih makmur. Jadi itu yang merupakan materi kita. Intinya bahwa dalam pengantar ilmu politik ini tadi kita sudah memahami tentang definisi, dari definisi secara umum. Yang kedua dari para ahli, Meriam Budiarjo, Ramlan Surbakti, dan selanjutnya kita mengetahui bagaimana dasar-dasar yang mendasari ilmu politik tadi, perkembangannya, bagaimana perkembangan ilmu politik mulai awal semenjak sebelum Masehi, Yunani sampai sekarang, dan bahkan di kekinian di Indonesia. Nanti kita bahas satu persatu secara detail dalam perkuliahan kita selanjutnya. Dan yang terakhir, bagaimana kita memahami tentang asumsi-asumsi dasar tentang ilmu politik dan yang mempengaruhinya.
Semoga perkuliahan ini menarik bagi semuanya, bisa menjadikan referensi bagi saudara semuanya untuk bagaimana hubungan saudara dengan negara sebelum berkecimpung dalam negara. Kalau tidak mau berkecimpung secara langsung, menjadi bagian orang yang memberi masukan untuk negara supaya on the track. Semoga ada manfaat. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu pada pertemuan kedua.